ketemu lagi dengan saya, Emilia Fedia, dalam serial Entrepreneurship dan Bisnis di YouTube Akademiku Indonesia. Dan tentu saja ini adalah serial yang keempat dari Coach Cahyadi Kurniawan tentang It's Easy Building Up a Business. Dan kali ini adalah topik yang paling ditunggu-tunggu oleh para entrepreneur, yaitu topik tentang sales atau penjualan. Nah, kita langsung ya ke Coach Cahyadi Kurniawan. Halo Coach Cahyadi. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Ya, baik. Semoga sehat selalu ya Coach. Nah, Coach, kita langsung nih ke topik ya. Sebelumnya ini kan bilang bahwa bisnis itu yang penting yang pertama adalah cash flow. Yang kedua juga mengatakan bahwa bisnis itu yang penting adalah profit ya. Nah, topik yang kali ini adalah tentang penjualan. Nah, kalau bisnis itu menyentuh penjualan kan fokusnya itu pada omset yang harus booming ya, harus besar sekali gitu kan, sebesar-besarnya gitu kan. Prinsip ekonominya. Nah, gimana sih kiat-kiatnya, Coach, supaya punya penjualan atau omset yang sangat besar itu, Coach? Ya, memang suatu bisnis kalau nggak ada penjualan itu tekor ya. Nggak ada penjualan tentu nggak ada cash flow yang masuk ya, juga nggak bisa tutup biaya segala macam. Dan semua orang juga mengharapkan suatu bisnis cepat booming istilahnya, penjualannya besar sekali. Cuma sebelum kita benar-benar masuk ke pasaran untuk menawarkan sesuatu, kita mesti tahu dulu produk dan service kita jenisnya apa. Ya, jangan terjebak istilahnya langsung harga dan harga. Gitu loh. Nah, terjebak pada harga itu Coach, aku suka bingung nih. Karena banyak orang yang melakukan diskon yang besar-besaran gitu. Akhirnya kan kita sebagai pengusaha itu bingung apakah harus ikut-ikutan, dimana kan cost-nya kan akhirnya kan kurang menguntungkan lah gitu, maksudnya keuntungannya makin menipis. Nah, itu gimana Coach? Mereka tuh sebenarnya masih untung nggak sih? Ya, makanya itu sebagai seorang businessman yang sukses ya, dia selalu mikirnya itu secara logika. Kadang-kadang kepancing ikut diskon, ya banting harga habis-habisan itu adalah kepancing emosi. Karena dia lihat kompetitornya berani banding, saya juga harus ikut banding. Ya, jadi ini advice saya jangan ke para businessman adalah berpikir secara logik. Jadi jangan masuk ke program promosi diskon gila-gilaan dulu. Pertama Anda mesti tahu ya, produk Anda dan jasa Anda itu ditawarkan ke target market mana dulu. Ya, baru kita nentuin next step. Ya, nah apa aja nih next step-nya apa nih Coach? Apa aja? Ya, biasanya kita mesti tahu produk dan service kita itu tergolong ada dua. Apakah dia itu memenuhi needs-nya si customer tersebut? Needs adalah kebutuhan, biasanya kebutuhan pokok, atau wants-nya customer tersebut, yaitu keinginan customer tersebut. Ya, saya jelasin lebih lanjut apa itu kebutuhan. Kebutuhan paling gampang kita sebut komoditi, yaitu kebutuhan pokok yang perlu dipakai untuk bisa hidup secara nyaman gitu loh. Contohnya beras ya, makanan itu termasuk komoditas. Nah, kalau di komoditas tidak ada gunanya kamu banting-bantingan harga karena toh mereka di produk Anda dibutuhkan setiap hari, sehari-hari gitu loh. Jadi kalau kamu jual komoditas, nggak ada istilahnya banting harga. Coba kamu beli beras, mana ada banting harga. Itu semua ikut harga pasaran, supply and demand. Nah, itu needs berarti kan nama lainnya komoditas. Nah, kalau wants itu gimana? Wants itu memenuhi keinginan, kebutuhan psikologi si pembeli. Membeli tas itu wants. Makanya merek ini, wah pengen beli. Tapi kalau ditanya itu fungsinya untuk apa? Toh kamu udah punya tas yang lama kok. Tapi dia merasa kurang keren, kurang apa. Jadi itu menyentuh apa yang disebut wants. Jadi ada orang mengatakan, sesuatu yang needs itu terbatas. Kamu bisa makan berapa piring nasi, ya gitu-gitu aja. Jadi kalau orang dagang bisnis komoditi, itu volumenya itu terbatas. Jadi kehidupannya cukup stabil, bukan yang nggak untung, justru untung karena tiap hari pasti ada transaksi. Tapi itu terbatas, susah dongkrak gede. Kalau dia mau kontrak gede, dia mesti masuk ke market baru gitu.
Tapi kalau wants, itu permainan emosi semua. Orang beli karena emosi. Nah, di situ harga bisa dari murah sekali sampai tak terhingga. Nah, itu masuklah teori marketing yang sering orang memakainya gitu. Oh, kalau gitu kita kalau mau cepet kaya, maksudnya bisa meningkatkan lebih banyak penjualan, sebenarnya lebih bagus fokusnya ke wants ya, kayaknya. Ya itu kembali lagi lihat diri sendiri, produk kamu yang ada atau apa, atau ya, jasa kamu apa, kan nggak bisa memaksain. Misalkan dia jual beras, kamu nggak bisa memaksakan dia penting harga, pasang iklan keluyuran kemana-mana, ya. Paling beras pun sekarang mereka supaya menghindari commodity trap, mereka packingnya lebih bagus, dikasih merek aja. Itu pun saya yakin beras nggak ada bantingan harga gila-gilaan. Karena itu komoditi itu sangat tergantung supply and demand. Harga pasaran hari itu berapa, plus minus segitu aja. Nggak bisa permainan begitu jauh. Tapi bukan berarti orang yang berbisnis beras itu nggak kaya raya, justru kaya raya. Karena kebutuhan itu setiap hari ada. Mereka mainnya adalah di delivery, volume. Dan kualitas pun nggak gitu terlalu dipusingin karena cukup standar yang namanya barang komoditas. Oke. Ada tuh teman saya jualan beras, berasnya di packaging Japan rice. Itu mahal sekali. 1 kilo 50.000. Itu. Nah, itu dia udah pinter. Jadi dia itu keluar dari komoditas. Makanya selalu saya bilang, jangan bikin, dikit-dikit bilang, coach pusing, nggak bisa naikin harga, barang saya komoditas. Nah, itu cukup, kalau Anda cukup teliti dengan packing yang bagus, dikasih brand, ya, kualitasnya sedikit terpilih, ya Anda harus memberanikan, memposisi dirikan bahwa produk kamu beda, different. Begitu sesuatu yang beda, kamu bisa pasang harga yang ya di luar apa yang umum gitu loh. That's the thing. Karena orang makan nasi, semua orang makan nasi. Tapi kalau Japanese price, nah begitu lu berani sebut Japanese price, harganya udah berpuluh kali lipat gitu loh. Yeah. Atau Cianjur beda. Nah itu karena ada namanya. Tapi kalau nanti sama-sama Cianjur, harganya lebih kurang sama di situ. Kamu mau diferensiasi lagi, mesti packagingnya lebih bagus dan sebagainya. Nah ya itu salah satu trik kalau kita berdagang di bisnis komoditas. Komoditas paling penting volumenya mesti gede, mesti lancar, pengirimannya cepet, kamu harus punya stok. Itu aja. Gimana nih, Coach, kalau dalam hal persaingannya? Kalau kamu main di komoditas, persaingannya adalah kamu selalu punya stok. Kalau orang nggak punya stok, kamu making a lot of money, itu aja. Jadi atur stok itu penting sekali dan mesti cepat buang stok. Jadi in out itu Anda mesti cepat mendapat info mengenai supply and demand. Ya bisa aja misalkan beras panen, kamu bisa langsung siu istilahnya kan dengan beli harga murahan dikit gitu loh. Ya sehingga kamu dapat margin begitu jualnya udah lebih tinggi. Atau tiba-tiba kamu tahu udah hitung wah ini nanti ini mau lebaran nih cabai pasti naik gitu loh. Kamu bisa ambil mungkin ijon dulu, beli yang lebih murah dari petani, waktu naik kamu dapat. Dan itu sekali kena tuh gede. Karena volume itu nggak banyak cincong. Kamu beli cabai ya masak aja. Kurang pedas, paling lu bilang, oh kurang pedas, nggak ada klaim punya. Nah itu enaknya bisnis komoditas. Hampir dikatakan nggak pernah ada klaim. Terkecuali ditolak aja. Itu kalau kualitasnya terlalu jelek, ditolak. Tapi nggak diklaim gitu. Itu bagus yang komoditi. Tapi kalau kita mau masuk jadi pengusaha komoditi, kayaknya komponen modalnya juga harus cukup besar ya, Coach? Exactly. Jadi kalau lu mau main komoditi, komponen modal tuh gede. Jadi biasanya turun-temurun, bapaknya udah punya jaringan, ya puternya itu enak sekali. Ya, jadi itu istilah entry barrier-nya agak sulit juga. Karena jaringan udah ada, modal udah ada. Kamu mau masuk, mau saing dari mana? Sama-sama jual beras. Ya. Terus gimana nih Coach untuk ngelolanya lagi nih, kiat-kiatnya lagi nih?
selain dari kita tadi mikirin bahwa produk kita itu komoditas, atau misalnya produk kita itu tadi yang namanya needs apa wants gitu kan, terus mengenai harganya, mengelola stoknya ini juga ada triknya nggak nanti untuk bisa lebih meningkatkan ke penjualannya? Ya, orang komoditi itu yang biasa udah masuk di situ, mereka tahu cycle-nya, mereka bisa prediksi cycle yang kapan dibutuhkan gitu. Nah, orang yang jago sukses itu biasa teknik mengelola stok di situ. Kapan dia mesti beli, ya karena dia tahu bakal naik, atau musim hujan juga sampai begitu, itu mereka komoditi banget. Wah, di hujan nih panen cabai nggak akan parah, ini bakal naik tuh, mereka keep stock. Jadi ilmunya itu manage stock, tapi bisa juga celaka misalkan. Ya yang terjadi misalkan, wah pemerintah buka keran import, ya bawang putih harga bisa anjlok dulu turunnya gitu loh. Jadi kalau kamu terlambat buang ya udah. Ya. Dan saya baca itu misalkan yang pedagang bawang dari Brebes itu they make a lot of money. Mereka udah petik bagaimana dikeringkan, mereka hitung ada waktunya, pas itu bawang harga naik dia lepas. Jadi timing itu penting sekali di bisnis komoditi. Ya, dan itu melulu adalah kesediaan stok dan kecepatan kirim. Dan biasanya jual komoditi itu cash. Nah, jangan utang sekali lah. Iya, jadi tadi Coach kalau misalnya menyimpulkan nih yang unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam kita memberikan supaya harga penjualannya bisa meningkat ya. Itu pertama kan untuk dari modalnya, dari quality, dari delivery. Lalu ada juga kalau misalnya perusahaan jasa itu gimana, Coach? Nah, kalau perusahaan jasa, kalau begitu jasa sih seringnya tuh larinya ke agak sedikit di service. Jasa kan memberikan service. Jadi Anda mesti menjadi kelangganan, service kamu itu mesti tepat waktu dan merasakan. Contohnya ya, JNE itu kan udah termasuk needs. Ya, dia itu boleh dikatakan berhasil mengalahkan titipan kilat. Padahal katanya dulu mulai dari titipan kilat punya. Karena dia memperbaiki jaringannya, ya dia di mana-mana ada sistemnya, availability-nya banyak. Sehingga orang mau kirim barang kan nggak mungkin kamu larinya ke Senen kirim, di depan kamu ada JNE, pasti kamu kirim JNE. Disitulah mereka bisa charge harga yang, sebenarnya harga pun mereka udah munculin price per kilo per itu udah standar. Ya. Jadi kunci utamanya adalah convenience service. Seberapa kamu dekat dengan customer. Ya, asal kamu pegang janji kalau kirim kilat 1 hari sampai, sampai. Plus ya sekarang sih kayaknya semua berhasil tracking ya. Zaman dulu logistik yang paling hebat itu FedEx. Karena FedEx itu sampai zaman dulu internet belum gitu canggih. Semua orang itu pegang dia sampai di mana dia key in. Jadi setiap surat itu ketahuan detik ini ada di mana bisa di tracking. Nah, itu mereka berhasil diferensiasi. Lu kirim ke kantor pos tuh murah banget, tapi lu kirim FedEx harganya saya pikir 3-4 kali lebih mahal. Karena dia jual ke jaminan on time delivery. Itu bagi jasa. Jadi kalau jasa udah masuk ke komoditas, kamu nggak usah promosi banyak. Cuma kamu memberikan janji very clear. You pakai jasa saya, kirim on time aja, tepat waktu. Baru permainan harga itu sedikit bersaing dan rata-rata mereka ada asosiasi sekilo harganya udah lebih kurang sama. Jadi mereka bersaingnya dibuka jaringan seluas mungkin sehingga orang mau kirim barang tertentu tuh selalu deket kirim. Nggak ngepost kayak kantor pos kan cuma berapa mesti ke sono. Padahal mereka bersaing sama pemerintah loh. Kalau harga pemerintah punya paling murah. Ya. Kayaknya bisnis ekspedisi itu logistik kayaknya aku rasa di pandemi COVID ini malah cukup bagus sekali. Yeah. Dan mereka bersaingnya kayak Amazon sekarang tuh dia invest high tech justru di logistik. Jasa pengiriman aja dia bisa sortir cepet segala macam. Bener-bener dulu begitu jutaan package bisa sortir. Itu jangan pikir itu suatu bisnis yang nggak padat modal ya. Padat modal banget. Ya, padahal cuma kirim barang. Tapi lu jadi orang kirim barang tepat waktu dengan itu, ya kalau begitu lu nggak tepat waktu orang bisa track nggak. Tapi kalau kamu bikin satu jasa kirim barang, orang nggak bisa track. Ditanya, barang saya sampai di mana?
Oh ya, saya ngecek, nggak ada kabar, udah kamu lost customer. Ya, seperti JNE itu pernah, kok nggak sampai-sampai sih, dia bisa screenshot ke saya. Jam segini udah ada di mana, jam segini udah ada mana. Mestinya sekarang udah nggak lama sampai ke rumah Anda. Nah, itulah. Dia harus membangun suatu kepercayaan ke customer bahwa pakai dia itu aman dan tepat. Duit biasanya nggak gitu masalah. Apalagi zaman sekarang, ongkir kan udah dibayar sama yang pembeli. Karena kadang-kadang kasih diskonnya ongkir gratis gitu, atau ongkir termasuk, itu aja. Nah, itu jasa yang masuk ke bidang apa yang kita sebut komoditas. Tapi terus terangnya, komoditas itu adalah suatu bisnis yang cocok untuk orang modal gede dan punya jaringan ya. Biasa startup tuh mereka nggak mau main di komoditas. Modalnya terlalu gede. Ya, kecenderung kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menjual berdasarkan emosi, wants. Ya, sesuatu yang wants itu biasanya orang kenapa mau beli? Karena dia membeli itu bisa membuat hidup dia lebih nyaman atau naik gengsinya di depan temennya dan sebagainya. Ya, dan itulah orang marketing yang kreatif banget, make a lot of money dari situ. Ya. Gimana nih kalau misalnya kita udah membeli produk atau jasa, terus kita misalnya kecewa sama produk jasa mereka? Itu impact-nya besar banget nggak ke penjualan? Pasti. Zaman sekarang boleh dikatakan quality itu udah people taken off trend. Jadi kamu mesti misalnya jual lampu ya, lampu yang dia terima harus bisa nyala, itu udah hukum sekali lah. Masa beli lampu nggak bisa nyala, itu marah gitu loh. Makanya itu ya. Berapa persen yang namanya defect lah ya, atau misalnya human error gitu kan? Oh, itu sorry to say that, kecuali komoditas ya. Komoditas, you kirim beras datang pun kalau packagingnya bocor, kamu tuh diklaim habis. Ya, komoditi kualitinya nggak gitu tepat. Tapi kalau semua yang berhubungan dengan wants, quality yang kamu janjikan itu harus sama. Kalau nggak, udah rusak dah. Mereka akan klaim banyak, dan apalagi zaman sekarang, sosmed internet, begitu dia kecewa, jadi dia taruh aja viral, rusak tuh. Nah, makanya itu, ini saya come up ada 4 poin yang saya mau sharing untuk sesi ini bagi pengusaha di situ. Dari berulang kali survei oleh Harvard Business Review, customer mementingkan 4 hal. Nomor 1 selalu quality yang kayak tadi. Ya, belakang ini quality nggak ngomongin lagi karena dunia udah begitu maju, barang yang keluar rata-rata keluar dari pabrik quality-nya udah oke. Ya, pertama quality, kedua delivery, yaitu janji itu kirimnya sampai kapan. Itu karena emosi pembeli itu dia udah, makanya banyak sekali ada orang yang mau beli sesuatu masih mendingan ke toko, dia bayar duitnya, dia ambil barangnya. Dia mau yakin delivery-nya oke gitu. Detik itu juga dia mau memenuhkan keinginannya untuk memiliki. Ya, tapi sekarang dengan ada pandemi COVID ya semuanya lewat pengiriman. Nah, pengiriman itu mesti tepat waktu. Delivery. Ketiga baru service. Nah, service di sini banyak hal yang kadang-kadang yang udah biasa punya nggak perlu banyak service, orang beli udah tahu bagaimana pakai kok. Lebih banyak adalah service kalau ada komplain. Dan saya nggak harap ya Anda itu jadi reaktif cuma ngalonin komplain. Jadi customer service banyak yang katanya terima handphone atau terima phone kalau customer ada komplain. Mestinya service itu mesti dirubah jadi proaktif. Ya, coba kalau kamu beli sesuatu, udah beli, ya nggak? Besoknya ada yang telepon, Bu Emil, ya gimana mobil yang kemarin ambil dari showroom? Ya kayak gitu-gitu loh. Rasanya gimana? Wah ya gini-gini, gimana ya tuh? Mau buka kap belakang gimana? Oh tinggal pencet, kalau itu kan kamu happy. Those kind of technical service gitu. Semakin nilai tingginya suatu produk, kamu semakin harus memberikan after sales service itu. Ya, bisa bayangin nggak? Kamu udah keluarin duit beli mobil gitu yang katanya canggih, kan nggak mungkin kamu belajar feature-nya sama 1 hari, kamu bawa pulang udah happy kan?
Ya, padahal banyak knob yang kamu pencet bisa otomatis. Nah, banyak yang udah jual dianggap selesai. Sebenarnya nggak bagus. Yang bagus mestinya ada customer first yang follow up after sales selesai. Gimana rasanya? You udah coba knob itu belum? Gitu. Oh iya gitu. Nah, itu bikin customer itu selain satisfaction bisa naikin levelnya ke wow. Kalau wow-nya itu wow, dia cenderung dia akan ngomong ke temannya, lu lihat dong, datang dong ke rumah gua traktir lo makan. Sebenarnya mau pamerin mobilnya dan sebagainya. Ya, nah 3 hal itu kamu lakukan, biasanya price-nya itu nggak terlalu sensitif. Ya, nggak perlu diskon banting habis-habisan. Kalau 3 hari itu udah lakukan, harga itu jadi pemanis. Nah, di actionku selalu kita bilang no discount, but add value. Artinya orang mau minta diskon, Anda bilang senyum dengan, ini udah harga fix gitu loh. Tapi kalau kamu ambil keputusan ini, kita akan tambah ini. Ya, kalau mobil udah jelas lah, dikasih vikul, dikasih kaper, macam-macam lah, sampai lo bingung sendiri. Dan dibilangin sebenarnya udah begitu, tau nggak? Kalau vikul kamu pasang itu bisa 15 juta. Ya, karpet ini lagi di jumlah-jumlahin, tapi you beli sekarang itu semua include. Ya, jadi mobilnya nggak bisa diskon lagi, karena diskonnya udah di add up-nya. Itu cara jual yang terbaik. Ya, ada strategi yang paling bodoh adalah barangnya kena diskon, udah kena diskon habis, diminta lagi sama customer untuk tambah ini itu. Itu habis gitu loh. Ya, itu mesti belajar lah. Ada yang katanya toko sebelah begini, wah makin kasih bawa ke situ. Ya. Jadi jangan sekali lagi langsung karena mau omset gede, pasang harga langsung perang diskon-diskonan. Itu adalah kesalahan. Balik lagi, pertama kita mesti tahu produk kita termasuk apa, komoditi, atau yang emotional. Komoditi itu functional. Main di komoditi, kuncinya adalah stok. Ya, delivery yang cepat. Dan kamu mesti bagus banget mengerti siklus kebutuhan orang tersebut. Kapan dia butuh gitu. Waktu butuh barang ada. Karena harga itu sangat tergantung supply and demand, harga pasaran istilahnya. Ya, dan kamu nggak bisa banyak macam-macam di situ. Kayak orang jual kopi kan tiap hari baca koran dengan radio. Hari ini harga kopi dunia berapa? Dan pengaruh di lokal berapa? Plus minus gitu loh. Nggak bisa. Kamu main harga tersendiri karena kamu komoditi. Tapi untuk mengeluarkan jebakan komoditas, kamu kasih merek, kamu pak, bikinlah lebih baik. Ya, ini saya jadi banyak cerita. Saya ada satu teman ya udah keturunan ketiga sekarang main kopi. Dia ketawa kopi gua mah selalu oke aja. Kenapa? Orang pusing minum kopi. Orang ketemu temen happy minum kopi. Gue bilang harga gue nggak pusing kan, gue harga kopi di seluruh dunia. Mau minta harga turun, gue kasih koran lihat deh, itu nggak baca nih harga dunia itu kopi lagi naik tuh, nggak mungkin turun. Ya biji kopi lagi naik udah. Tapi kalau biji kopi lagi turun, orang datang, biji kopi udah turun, kenapa kopi lu nggak turun? Ya kamu beli biji kopi atau beli kopi yang udah di roast sama saya kan jual, ada mereknya, kopi Salam. Kalau kamu mau beli biji kopi ya sono beli biji kopi. Kalau jualnya kopi yang udah dipanggang gitu loh. Jadi ada ngomong dia, gak ada ngomong orang lain. Dan dia bilang, sekarang itu kan saya ketagihan sehari minum 2 cangkir kopi. Dia bilang bagusnya kalau orang udah ketagihan kopi, nggak minum kopi itu nggak semangat. Ada yang sakit kepala lagi, mati gak dia bilang. Tapi dia ngomong-ngomong kelihatannya bisnis ini termasuk bisnis yang karma baik ya katanya, bukan narkoba katanya. Ini sedikit cerita mengenai pricing. Ya. Iya. Nah, mereka akhirnya menentukan supply dan demand-nya sudah ditentukan oleh makroekonomi ya, oleh Big Man. Ya. Tapi mereka juga ngambil ke petaninya juga, kalau pas lagi harganya turun juga kali ya belinya ya. Iya. Makanya itu dia harus, kalau udah pengalaman dia tahu kapan petani mau panen ya.
Ya, khusus yang saya ngomong sama cabenya, cabai itu kalau lagi kena tuh, style tuh make a lot of money loh. Kalau salah tebak tuh kacau. Nggak gitu gampang loh. Sangat, makanya itu hasil pertanian itu sangat tergantung cuaca. Kalau lagi hujan, cabai rusak. Nah, lu punya stok tuh, wah lu make money. Nah, biasalah, lebaran itu pasti beda. Tuh. Bagus banget nih penjelasan dari Coach Cahyadi Kurniawan kali ini tentang sales. Kita jadi tahu ya, untuk pengusaha yang masih belum memutuskan bisnisnya apa, mungkin bisa dipikirkan apakah lebih cocok lebih ke arah memarketkan produknya di komoditas atau lebih ke arah emosional atau fungsional. Dan misalnya yang punya bisnis sekarang, bisa lebih ditelaah apa strateginya mungkin yang lebih tepat, yang harus diprioritaskan supaya penjualannya lebih meningkat karena lebih mengenal tentang produk dan jasa yang mempengaruhi penjualannya ya, Coach ya, unsur-unsur yang ya gitu. Ya, mungkin ada pesan-pesan nih Coach lagi untuk mungkin audiens yang lagi dengerin video ini. Oke, saya bisnis itu paling penting mengetahui diri sendiri dulu. Jangan terlalu dipusing sama kompetitor atau market. Pertama, hukumnya mengenai diri sendiri. Produk kita kayak apa, modalnya kayak apa. Ya, baru kita tentuin kita mau jual di mana. Setelah itu baru set strategi. Ya, banyak orang yang nggak mau lakukan riset atau homework itu, langsung masuk, wah, tuh rame ya, gue juga ikut gitu loh. Sekarang jual sepatu rame ya, wah, gue ikut gitu loh. Akhirnya kecenderungan ikut-ikutan, bingung sendiri. Wah, gue barang masuk di situ banting harga. Gimana ini? Kalau nggak banting harga bisa banting lagi. Bolak-balik berapa kali kok rugi gitu. Itu karena dia nggak mau lakukan riset sendiri untuk mengetahui mau masuk di bidang apa, produknya kayak apa, termasuk komoditi nggak, termasuk ke emosional nggak. Nah, kalau emosional, target marketnya diperdalam lagi. Itu yang nanti disebut demografi dan psikografi. Ya, pembeli itu usia berapa, dia senengnya apa, ya. Nah, itu perlu banyak hal itu di marketing. Tapi yang main di emosional itu kalau tepat, untungnya gede sekali marginnya. Kamu akan spesial. Ya, jadi kita harus analisa dulu ya, apa strength sama weakness-nya kita ya, SWOT-nya dulu. Ya. Jadi dari dalam dulu lah gitu kan, daripada ngikut-ngikut sekarang lagi tren apa, taunya babak belur juga, ya. Ya. Thank you, Coach. Kira-kira ya take away-nya saya ulang sedikit, ada 4 unsur: quality, service, quality, delivery, service, price. Ya, itu prioritasnya. Price itu terakhir, dan price itu jangan terjebak banting harga. Orang kalau minta harga itu bagaimana kamu pertahankan adalah kamu memberikan tambahan pemanis gitu loh. Ya, yang contohnya ya kalau jual mobil kasih macam-macam ya, pakai Vico lah, inilah itu kan. Jadi sehingga orang nggak sentuh harganya lagi. Dia merasa iya ya diskonnya udah banyak, saya dapat banyak. Itu aja. Ya. Dari saya kali ini. Iya, Coach, menarik banget nih ya. Dan tadi urutan ya Coach ya, quality, delivery dan price malah paling bawah urutannya ya. Iya, gitu. Betul. Nah, moga-moga untuk kiat-kiat bisnisnya kali ini bersama Coach Cahyadi Kurniawan, kalau mau lebih tahu lebih lanjut dan bisa mengikuti lebih dalam, mungkin bisa dibeli bukunya ya, buku It's Easy Building Up a Business oleh Coach Cahyadi, penulisnya langsung oleh Coach Cahyadi Kurniawan. Dan nanti akan ada lanjutan-lanjutan serial video entrepreneurship dan bisnisnya ini yang akan membahas lebih dalam lagi bagaimana kita mau membangun bisnis ini tambah sukses. Itu ya Coach ya. Dan kita kan Emil seperti yang kita tahu, kita juga menampung pertanyaan dari pemirsa ya, sehingga mungkin next step-nya kita bisa bahas. Iya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di komen atau dikirim ke WA. Nanti kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sekarang lagi pusing-pusing, punya masalah bisnis, kita bisa bantu ya. Dan itu free. Oke ya, masih free. Oke, itu aja. Mungkin Coach Cahyadi Kurniawan, thank you untuk sharingnya kali ini. Dan kita akan bertemu lagi ya di session berikutnya. Oke. Bye. Bye.